Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan atau BPIU 2K Karangasem, Wedi Triprabowo, mengungkapkan program Induk Udang Unggul Nusa Dewa atau Nusantara Sakti Dewata memiliki tingkat kepuasan yang baik bagi pembudidaya udang faname. Kesuksesan budidaya udang datang dari kualitas induk, kualitas benih, efisiensi pakan, dan efisiensi operasional. Program ini menunjukkan tingkat produktivitas yang baik melalui program Induk Udang Unggul Nusa Dewa berdasarkan hasil uji performa multilokasi. Uji coba dilakukan di berbagai daerah, ada di Serang, Lampung, Aceh, Kebumen, Jembrana, Lombok Tengah, Bima, Gorontalo, kemudian Karangasem, dan Sulawesi Selatan. Wedi Triprabowo mengatakan varian induk Nusa Dewa ini memiliki 5 line atau 5 sifat. Di antaranya, pertama, fast growth, merupakan udang dengan sifat tumbuh lebih cepat. Kedua, balance, merupakan udang dengan tingkat keseimbangan antara pertumbuhan dan ketahanan yang baik. Ketiga, resisten terhadap white spot syndrome virus atau WSSV. Keempat, toleran terhadap serangan acute hepatopancreatic necrosis disease atau AHPND. Serta kelima, plant-based protein merupakan strain udang yang diadaptasikan terhadap penggunaan protein nabati. Hulu dari industri budidaya udang di dunia aquaculture atau spesies aquaculture adalah induk dan benih, sehingga negara memastikan bahwa kita mampu untuk memproduksi induk dan benih sendiri dengan kualitas baik. Harapannya yakni bisa bersaing dengan 3 produsen udang dunia seperti dari India, Ekuador, dan Vietnam. Wedi berharap stakeholder harus bisa membuat margin kecil, namun repeat order besar dengan volume yang besar dan itu hanya bisa dicapai jika benurnya berkualitas. Wedi berharap adanya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri apabila terjadi persoalan yang bersifat force majeure yang bakal mengganggu distribusi dari luar negeri. Wedi Triprabowo menjelaskan pengaruh terhadap peningkatan produksi induk dan benih ini dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan turut memberikan kontribusi yang tinggi bagi keberhasilan dan keberlanjutan usaha para pembudidaya. Sehingga peran BPIU 2K menjadi penting sebagai bagian kecil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap peningkatan kualitas induk dan benih ini dari total kesuksesan di stakeholder. Dampak dari program breeding bagi pembudidaya ini akan menjadikan tingkat kesuksesan stakeholder menjadi lebih tinggi, apalagi ditunjang dengan efisiensi pakan serta efisiensi operasional yang baik. Disinilah peran pemerintah hadir untuk memberikan solusi serta urun rembuk kepada stakeholder atau petambak. BPIU 2K adalah singkatan dari Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan. Dengan demikian, tugas dan fungsi utama balai ini adalah memproduksi induk dan benih unggul untuk udang, dalam hal ini adalah udang putih, Lithopenaeus faname, dan abalone. Memang balai ini selama ini dikenal dan sedang melakukan proses breeding atau pemuliaan untuk menghasilkan induk udang unggul. Kita berdiri tahun 2010 dan kemarin kita diberi penghargaan berupa keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan SK rilis, dan itu menjadi awalan yang baik bagi kita. Untuk produksi induk udang ini kita melakukan 2 metode dengan pendekatan kuantitatif genetik atau konvensional breeding, artinya adalah pemuliaan dengan cara-cara teknik sebagaimana yang kita kenal, kita pelajari, dan sekarang kita selama 2 tahun ini kita speed up, kita percepat dengan metode molekular breeding dengan pendekatan marka molekular. Dan atas apa kegiatan kita itu, kita menghasilkan satu marka spesifik SNP, Single Nucleus Polymorphism, yang untuk udang penanda resisten terhadap white spot disease atau WSSV. Dengan demikian, kita ada satu progres tahapan untuk kepada line atau strain yang lain. Totally kita punya 4 strain utama, resisten WSSV, fast grow atau cepat tumbuh, kemudian resisten terhadap apel, dan yang keempat adalah dia adaptif terhadap plant-based protein atau protein berbahan dasar nabati. Kemudian ada sifat kelima adalah sifat gabungan, kita sebut balance,
itu adalah keseimbangan antara sifat resisten terhadap WSSV atau terhadap apen dikombinasikan dengan cepat tumbuh agar untuk zona-zona yang dia menghadapi masalah penyakit outbreak, demikian mereka masih bisa bertahan survival rate kelangsungan hidupnya, tapi ekonomi secara pertumbuhan. Induk kita beri nama Induk Nusa Dewa. Itu adalah singkatan Nusantara Sakti Dewata. Nusantara karena memang dari 2004, 2006 kita sudah memulai pemulihan ini. Kemudian balai ini berdiri tahun 2010 dari sumber daya genetik dengan beberapa sumber daya genetik tambahan. Kita dari 2022 kita speed up kurang lebih 2 tahun ini untuk mendapatkan target strain tadi. Kemudian selama 1 tahun ini kita melakukan rangkaian uji multilokasi, uji coba di sekian daerah, ada di Serang, Lampung, Aceh, Kebumen, kemudian Jemberana, dan di kita sendiri, kemudian di Lombok Tengah dan Bima. Kita di Gorontalo dan Sulawesi Selatan kita melakukan serangkaian uji multilokasi dengan data, kemudian kita naik sidang rilis dengan dokumen rilis kita susun, kemudian kita berhak rilis. Dengan demikian kita secara legal itu diperbolehkan mendistribusi induk kita. Nah, kemana induk kita ini berlabuh? Kita pengiriman induk dari Aceh, Lampung, Anyer atau Banten, Tuban, kemudian Situbondo sendiri, Gorontalo, kemudian Makassar atau Takalar. Dan tadi Bapak Kepala Dinas datang dari Donggala untuk menyambut produk ini. Nah, itu adalah untuk induk. Sedangkan untuk benur kita tersebar hampir di Aceh, Lampung, Banten, Anyer, Pandeglang, kemudian Tuban, Tegal, Situbondo, Banyuwangi, Jemberana, Karangasem sendiri, Lombok Tengah, Bima, kemudian ada di Gorontalo, Makassar, dan Kalimantan. Ini adalah progres. Capaiannya adalah bagian dari multiplier effect. Per ekor induk itu berdampak valuasi 34 juta rupiah, melibatkan 11 orang yang bekerja di dalamnya, dari mulai proses produksi induk, proses produksi nopli, proses produksi benur, hingga kemudian di stakeholder di petambak-petambak kita. Nah, itu yang kita kerjakan saat ini. Per tahun kita mendistribusikan kurang lebih 15.000 ekor induk dengan kurang lebih 25 sampai 45 juta benur. Begitu dengan pola distribusi ini ada progres peningkatan terutama di daya serap induk, karena memang tusi utama kita adalah di induknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.